Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan saya sendiri Dian Arumawardani dengan Mbak Khofifatul Latifiyah dan Bu Zubaidah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Materi yang pertama yaitu hakikat kemampuan berpikir dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan metode pembelajaran yang bertumpu pada proses perbaikan dan peningkatan kemampuan berpikir siswa. Hakikatnya, kemampuan berpikir memerlukan kemampuan mengingat dan memahami. Oleh sebab itu, kemampuan mengingat menjadi bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Artinya, belum tentu bisa dikatakan seseorang yang memiliki kemampuan mengingat dan memahami juga memiliki kemampuan dalam berpikir. Namun sebaliknya, seseorang yang telah memiliki kemampuan berpikir sudah pasti memiliki kemampuan mengingat dan juga memahami. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Di sini, saya mengambil pendapatnya Sanjaya. Menurut Sanjaya, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah-telaah fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik 3 poin penting. Yang pertama, SPPKB adalah metode pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB bukan hanya sekedar siswa dapat memahami pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide kemampuan berpikir. Yang kedua, telaah fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, pengembangan gagasan dan ide-ide didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari atau berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mereka terhadap berbagai fakta dan data yang telah mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sasaran akhir SPPKB. Sasaran akhir SPPKB adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan perkembangan anak. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang filosofi strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pembelajaran adalah proses interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Dilihat dari pengetahuan yang didapat dari manusia, ada 2 pendekatan, di antaranya rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme ini adalah mengutamakan logika, rasio, dan pendekatan pengetahuan deduktif. Sedangkan empirisme adalah mengutamakan pengalaman untuk memahami suatu objek. Dalam proses pembelajaran ini, pengetahuan tidak diperoleh dari transfer orang lain, akan tetapi pengetahuan didapat dari hasil mereka sendiri, dari fenomena-fenomena yang terjadi, dari hasil pengalaman, dari lingkungan yang telah mereka alami sendiri. Jadi pengetahuan itu diciptakan dari diri sendiri hasil interaksi tersebut. Karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Ada 3 di antaranya. Pembelajaran ini tidak membiarkan siswa hanya mencatat dan mendengar keterangan guru, tapi di sini membiarkan siswa agar beraktivitas berpikir. Karena dengan berpikir, siswa akan memperoleh pembelajaran dan pengetahuan sendiri. Yang kedua, pembelajaran ini mengutamakan dialog dan bertanya jawab. Dengan bertanya jawab, siswa diberikan kesempatan untuk berpikir untuk mendapatkan pengetahuan.
Karakteristik yang terakhir yaitu mengutamakan dua sisi yang sama pentingnya, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Dari proses belajar ini, siswa dapat berpikir untuk meningkatkan kemampuan berpikir, dan dari hasil belajar, siswa di sini memperoleh pengetahuan yang baru. Itulah latar belakang filosofis dan karakteristik dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Terima kasih. Selanjutnya ada tahapan SPPKB. SPPKB menekankan kepada keterlibatan dan keaktifan siswa secara penuh dalam pembelajaran. Di dalam SPPKB ada 6 tahap, sebagaimana dijelaskan oleh Sanjaya. Yang pertama ada tahap orientasi. Pada tahap ini, guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Yang dilakukan pertama langkahnya adalah penjelasan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi maupun yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Yang kedua adalah penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Selanjutnya ada tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahap penjajakan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema dan pokok persoalan yang akan dibicarakan. Di sini guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkapkan pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Berbekal itulah selanjutnya guru akan menentukan bagaimana guru harus mengembangkan dialog dan tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya. Yang ketiga ada tahap konfrontasi. Tahapan ini menyajikan persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa yang tujuannya adalah untuk merangsang peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Guru memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Persoalan yang diberikan sesuai dengan tema atau topik, tentu saja persoalan yang sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman siswa. Bagaimana diperoleh pada tahapan yang kedua tadi. Yang keempat ada tahapan inquiry. Pada tahap ini dianggap terpenting di dalam proses pembelajaran. Karena di sini siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Yang kelima ada tahap akomodasi. Tahapan ini adalah pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Jadi nanti siswa akan mendapatkan kata-kata kunci yang pada akhirnya nanti bisa menyimpulkan. Yang terakhir ada tahap transfer. Adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang sudah disajikan. Tahap transfer dimaksudkan sebagai tahapan agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang baru. Pada tahap ini, guru akan memberikan tugas yang sesuai dengan topik pembahasan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan tadi. Demikian pemaparan dari kami terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kesempatannya dan mewakili dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan dalam tugas kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.